Topik kali ini adalah terkait dengan halaman master. Halaman master di Adobe InDesign itu adalah fitur yang sangat berguna untuk menciptakan elemen tata letak yang konsisten di seluruh dokumen yang kita desain. Halaman master bertindak sebagai template yang dapat diterapkan di halaman lain dalam dokumen, sehingga memungkinkan kita untuk mengatur elemen-elemen desain yang berulang seperti nomor halaman, kemudian ada header, footer, logo, atau background secara efisien. Untuk memulai pengaturan halaman master, silahkan teman-teman akses menu window, kemudian pilih page untuk menampilkan page palette. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan itu terdapat namanya page palette yang kita butuhkan untuk pengaturan halaman master. Kemudian aktifkan e-parents. Status halaman master akan terlihat juga pada sisi bagian bawah. Jadi di sini terlihat yang aktif itu adalah e-parents ya, atau e-master. Berikutnya adalah menampilkan layers. Dalam mengelola dokumen terkait dengan halaman master, sebaiknya halaman master itu diletakkan pada layer tersendiri. Di sini kita akan membuat 3 buah layers yang terdiri dari pertama itu adalah kita klik 2 kali. Jadi background ini nanti layer ini dipergunakan untuk meletakkan elemen-elemen visual yang posisinya paling belakang. Kemudian kita buat lagi satu layer baru, kita beri nama layout. Jadi setiap kali kita akan membuat desain, kita nantinya akan mengerjakan pada layer ini, atau pada layer layout. Kemudian yang berikutnya itu adalah layer yang nantinya kita pergunakan untuk meletakkan elemen-elemen visual berupa header dan footer pada halaman master. Makanya layer ini kita beri nama halaman master. Berikutnya mengatur baseline grid. Baseline grid dipergunakan untuk menjaga konsistensi teks pada setiap kolomnya. Proses mengaturnya diawali dengan mengakses menu InDesign, kemudian ada Preference. Kalau misalnya teman-teman menggunakan PC atau menggunakan Windows, Preference ini ada di menu Edit. Pilih menu InDesign, kemudian Preference, pilih Grid. Kita mulai dari mengisi start-nya terlebih dahulu. Start-nya kita isi dengan 0, kemudian relatif to-nya itu adalah top margin. Artinya apa? Artinya baseline grid-nya itu dimulai dari 0 cm dari top margin. Kemudian yang harus diatur juga itu adalah increment every. Nah, biasanya increment every ini mengacu pada nilai leading pada body text. Misalnya saya tentukan nilai leading pada body text-nya itu nantinya itu adalah 11 poin. Jadi kita isi di sini 11 poin, kemudian kita pilih OK. Baseline grid yang kita atur di preference tidak secara otomatis akan tampil pada halaman yang kita lihat ini ya. Jadi kalau misalnya kita akan melihat baseline grid, kita bisa mengakses menu view, kemudian grid and guide, pilih
show baseline grid. Kalau misalnya masih tetap tidak terlihat ya, meskipun kita sudah menampilkan view grid and guide show baseline grid, berarti tampilan pada dokumen ini kurang besar ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan zoom tool seperti ini, kita perbesar, atau dengan kontrol plus ya untuk memperbesar tampilan, sehingga kita bisa melihat tampilan dari baseline grid-nya itu adalah seperti ini. Dari hasil setting kita bisa melihat bahwa baseline grid-nya itu dimulai dari 0 cm terhadap top margin, seperti yang kita setting pada preference. Kemudian kita sembunyikan kembali baseline grid-nya karena kita tidak memerlukan ya sekarang. Jadi kita sembunyikan dengan menggunakan view, grid and guide, pilih hide baseline grid. Kita kembalikan tampilan dokumennya atau tampilan layarnya ke seperti semula dengan mengakses menu view, fit, split in window. Kemudian kita mengatur guide. Jadi kita akan membuat guide yang nantinya akan dipergunakan sebagai landasan untuk meletakkan elemen-elemen visual berupa header dan footer. Kita mulai dari membuat guide secara vertikal terlebih dahulu. Prosesnya adalah dengan menarik guide dari ruler sebelah kiri, yang vertikal ini, kemudian kita tarik ke dalam halaman. Jadi saya letakkan paling pinggir ya. Kita letakkan sejajar pada margin outside. Kemudian ini kita letakkan sejajar pada margin inside. Kemudian kita membuat guide horizontal dengan menarik guide dari garis horizontal. Kalau kita menarik guide horizontal terus kemudian kita tarik ke dalam halaman, kita hanya mendapatkan bahwa guide ini teraplikasikan pada satu halaman saja. Berbeda ketika kita menariknya dari luar halaman. Kita bisa mendapatkan guide-nya itu 2 halaman sekaligus. Hal yang sama itu juga guide yang ada di bagian footer. Jadi kita tariknya itu dari luar halaman untuk membuat guide untuk footernya. Pastikan guide untuk headernya tidak sama dengan guide pada margin top, tapi posisinya dia berada di atas margin top. Hal yang sama itu juga berlaku pada footer. Guide untuk footer tidak diletakkan pada margin bottom seperti ini, tapi diletakkannya itu di bawah margin bottom. Kita akan meletakkan elemen visual berupa header. Tapi sebelum kita akan membuat elemen visual tersebut, pastikan pada layers yang aktif itu adalah layers halaman master. Elemen visual yang akan kita letakkan pada header berupa nama majalah yang akan kita kerjakan. Pertama, kita aktifkan type tool seperti ini. Kemudian buat area tag seperlunya. Jadi tidak perlu kita membuat area tag seluas ini, tapi seperlunya atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketik nama majalah yang akan didesain atau dikerjakan. Kemudian aktifkan teks ini dengan menggunakan selection tool, letakkan pada guide yang sudah dipersiapkan. Jadi pastikan sesuai dengan guide yang sudah kita persiapkan. Seperti ini. Jangan lupa diatur kembali area teksnya. Kemudian gunakan rata kanan, tapi rata kanan yang kita gunakan di sini itu bukan rata kanan align right seperti yang saya lakukan, tapi gunakan align towards spine.
Jadi kita gunakan yang align towards spine. Nah, perbedaannya apa kalau misalnya kita menggunakan align right sama align towards spine? Kita akan duplikat terlebih dahulu. Kita akan duplikat terlebih dahulu header ini, seperti ini. Yang satu menduplikatnya dengan menekan tombol ALT ya. Ketika memindahkan dengan menggunakan selection tool. Saya ulangi lagi. Ini kita duplikat dengan menekan tombol ALT, kita pindahkan ke bagian bawah. Yang di bagian bawah saya akan menggunakan align right. Yang di bagian atas saya akan menggunakan align towards spine. Yang di bagian atas, ini akan kita duplikat ke halaman sebelah kanan dengan cara mengaktifkan header-nya dengan menggunakan selection tool, kemudian tekan tombol ALT dan Shift. Kita letakkan pada guide yang sudah disediakan. Secara otomatis, header-nya itu akan berubah alignment-nya. Yang tadinya ini rata kanan, dia menjadi rata kiri. Karena kita menggunakan align-nya itu adalah align towards spine. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan align right. Jadi ketika ini saya pindahkan ke halaman sebelah kanan, dia tetap dalam kondisi align right. Berarti seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menggunakan align toward spine. Kita hapus. Setelah menyelesaikan header, berikutnya kita akan membuat footer. Jadi footer yang kita maksud di sini itu adalah nomor halaman. Caranya, pertama kita aktifkan type tool, kemudian buat area tag sesuai kebutuhan, seperti ini, hingga muncul I-beam atau tanda kedip teks seperti ini, kemudian pilih menu type, insert special character, kemudian ada marker, pilih current page number. Sehingga pada area teks akan muncul huruf A secara otomatis. Silakan teman-teman melakukan proses pendesainan nomor halaman sesuai dengan kebutuhan desain. Misalnya saya ganti di sini menggunakan hurufnya misalnya Gotham Black gitu ya. Ukurannya misalnya 14 poin. Kemudian alignment yang kita gunakan itu adalah bukan align left ya, tapi yang kita gunakan itu adalah align away from spine. Aktifkan nomor halaman dengan menggunakan selection tool. Kita pindahkan pada guide yang sudah dipersiapkan, seperti ini. Pastikan nomor halamannya itu tidak menyentuh pinggir margin bottom ya. Jadi kalau misalnya ini terlalu dekat, kita turunkan kembali guide-nya, kemudian kita turunkan lagi elemen visual berupa footer atau nomor halaman ini ke guide yang sudah kita koreksi atau kita sunting. Selanjutnya, pindahkan nomor halaman ini ke halaman sebelah kanan sambil tekan tombol ALT dan Shift. Menggunakan perangkatnya itu adalah perangkat selection tool. Kita pindahkan untuk menduplikat. Saya ulangi lagi, saya hapus. Saya aktifkan nomor halamannya dengan selection tool. Kemudian kita pindahkan sambil tekan tombol ALT dan Shift. Kita pindahkan ke halaman sebelah kanan. Nomor halaman yang sudah kita siapkan sudah selesai. Halaman master juga dipergunakan untuk membuat konsistensi elemen visual berupa ornamen. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat ornamen, tapi ornamen itu akan ada di setiap halaman. Berarti kita harus membuat ornamen tersebut pada halaman master. Di sini saya akan membuat ornamen berupa kotak yang diberi warna ya. Jadi pertama kita aktifkan rectangle frame tool atau menggunakan rectangle ya atau rectangle tool.
kita buat area rectangle seperti ini, area rectangle, kemudian kita isi area rectangle-nya ini dengan menggunakan menggunakan swatches palette. Jadi kita gunakan misalnya warnanya itu saya akan menggunakan warna hijau. Terus kemudian pada isi, kemudian garisnya itu saya hilangkan. Kalau misalnya teman-teman membuat ornamennya itu menyentuh pinggir kertas, seperti yang saya lakukan ini, jadi ornamennya itu menyentuh pinggir kertas, berarti ornamen ini harus dilebihkan sampai batas merah atau sampai batas bleed. Kemudian lakukan hal yang sama pada halaman sebelah kanan. Jadi ini kita duplikat, saya aktifkan. Kemudian tekan tombol ALT dan Shift. Kita pindahkan pada halaman sebelah kanan. ALT-nya untuk menduplikat, kemudian Shift-nya itu dipergunakan agar proses perpindahannya itu lurus atau constraint. Jadi pastikan di sebelah kanan ini juga harus menyentuh pinggir bleed juga sama, karena elemen visual ini menyentuh pinggir kertas. Coba teman-teman tekan tombol W untuk melihat hasilnya. Ini adalah elemen-elemen visual yang terdapat pada halaman master. Jadi mulai dari header berupa nama majalahnya, kemudian ada footer berupa nomor halaman, kemudian ada elemen visual berupa kotak atau ornamen kotak, seperti yang teman-teman lihat di monitor. Kemudian tekan tombol W lagi untuk kembali seperti semula atau untuk menampilkan elemen visual berikut guide-nya. Silakan teman-teman tampilkan kembali layers dengan mengakses menu window, kemudian pilih layers. Kalau kita sudah memastikan bahwa halaman masternya itu sudah selesai atau elemen-elemen visual yang ada pada halaman master itu sudah cukup, kita kunci halaman masternya dengan mengklik pada toggle layers lock, sehingga muncul gambar kunci atau gambar gembok seperti ini. Jadi nanti kita bekerjanya itu ada di layout ya. Pekerjaannya itu ada di layout atau di background. Jadi kita kerjanya itu di layout terlebih dahulu. Jadi pastikan yang aktif adalah layers layout. Kita tampilkan page palette dengan mengakses menu window, kemudian pilih page. Kita klik 2 kali pada halaman 1 terlebih dahulu. Kita klik 2 kali, seperti ini. Di setiap halaman itu nanti akan muncul header dan footer yang sudah kita kerjakan pada halaman master, mulai dari nama majalah, kemudian ada ornamen, terus kemudian nomor halamannya itu juga sudah tampil. Halaman master sudah selesai kita kerjakan, selanjutnya adalah tahapan menata letak.